Selanjutnya Pak Dandim, monggo, monggo. Beliau ini putra seorang kiai. Ya, beliau Pak Dandim, ayahnya beliau itu kiai. Ya, jadi makanya tadi Pak Dandim saya lagi bergawe, beliau senyum terus minum kopi. Paham? Monggo Pak Dandim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru saya Syekh Iqbal dan para guru-guru yang lainnya, para kiai, para alim ulama, para habaib yang hadir pada malam hari ini, saudara-saudara saya semuanya, insya Allah kita semoga dirahmati oleh Allah SWT. Bapak-bapak sekalian, berdiri di sini rasanya saya tidak pantas. Saya mau berikan apa? Jadi saya ingat nasihat orang tua saya. Nak, dimanapun kamu berada, ingatlah 3 perkara. 3 perkara ini memang saya cari itu di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada. Tapi saya bisa merasakan itu intisari dari berbagai macam yang ditunjukkan oleh agama. Yang pertama, nak, dimanapun kamu berada, selalu merasalah aku ini bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa artinya apa? Saya ini sama dengan makhluk Allah yang lainnya. Tidak ada lebih tingginya saya ini dibandingkan bapak-bapak sekalian. Kemudian yang kedua, aku ini orang isopopo. Ini nasihatnya bahasa Jawa. Saya ini nggak bisa apa-apa. Bisaku itu karena Allah mengizinkan bisa. Jadi kalau saya mengklaim saya bisa ngerjakan ini, saya bisa ngerjakan itu, maka saya sudah mengklaim apa yang Allah gariskan sehingga saya bisa mengerjakannya. Seandainya Allah menggariskan tidak bisa, pasti tidak akan pernah bisa. Walaupun mungkin hanya sekedar mengangkat segelas air putih. Dan yang ketiga, aku ini orang duwe opo-opo. Saya ini nggak punya apa-apa. Sesungguhnya yang saya miliki, tangan, kaki, mata, rasanya usah pukul kamu pakai tangan saya. Seolah-olah ini adalah tangan kita, ini adalah hidup kita. Padahal semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah mengambilnya, memintanya kembali, maka kamu tidak akan pernah bisa untuk mempertahankannya. Maka lihatlah orang yang tadinya sehat, mendadak stroke, naudzubillah menjadi tangannya nggak bisa bergerak tiba-tiba. Tanganku, ada fisiknya tangannya, tapi fungsinya Allah cabut. Maka apakah kita bisa mengklaim ini milik saya? Tidak bisa. Maka hati-hatilah mempergunakannya, nak, karena ini semua titipan. Jadi itu nasihat dari orang tua saya. Dan alhamdulillah, saya coba cari dalam Al-Quran dan hadis, memang tidak ada. Tapi ini adalah rangkuman. Aku itu sopo-sopo. Ingat bahwa kita hanya makhluk ciptaan Allah yang tidak ada harganya di hadapan Allah. Kita butuh Allah, kita butuh saudara-saudara kita. Dan ternyata itu juga makna yang dirangkum dari surat Al-Ikhlas. Ilmu-ilmu yang diajarkan tentang tawakal, tawadu, dan sebagainya. Kemudian aku orang isopopo, saya tidak bisa apa-apa. Kembali lagi kepada mentauhidkan Allah. Dan aku ini orang isopopo. Sel-sel tubuh saya yang kecil-kecil saja, saya tidak punya hak untuk mengklaim ini milik saya. Jadi yang insya Allah dengan
mentaati nasihat bapak saya itu walau alam. Saya juga rasanya ketika didoakan oleh bapak-bapak sekalian tadi oleh Syekh jadi Panglima ABRI atau Panglima TNI, itu hati saya, ya Allah, apakah saya pantas? Gitu. Amin. Kapolri juga Allah jadikan pantas. Jadi kembali lagi, kalau memang Allah memang menghendaki, meridhoi dan membimbing saya sehingga saya nantinya menjalankan amanah itu bukan istijrot bagi saya, insya Allah amanah akan saya laksanakan sebaik-baiknya. Tapi jika itu memang hanya sekedar istijrot, maka ridho Allah itu yang saya harapkan. Jadi bersamaan walau alam tadi, bersamaan didoakan itu, saya juga bersamaan berdoa, Allahumma anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Enggak tahu kok ketika saat itu berbarengan. Jadi ketika didoakan untuk jadi Panglima ABRI atau Panglima TNI tadi, saya yang saya harapkan ridhomu ya Allah. Kalau memang ridhomu itu, saya siap laksanakan semaksimal kemampuan saya. Bapak-bapak sekalian, dengan kita melaksanakan 3 nasihat tadi, insya Allah kita tidak mudah menyalahkan orang lain, kita tidak mudah merendahkan orang lain, dan itu akan membawa keberkahan buat bangsa kita. Bangsa kita ini adalah bangsa yang mencampur adukkan berbagai macam suku, ras, agama, yang sangat mudah kita ini diadu domba. Makanya Belanda itu berhasil menjajah Indonesia karena apa? Taktiknya Diet Imperang, memecah belah. Kamu itu orang sini, orang Bugis, oh itu nggak cocok kamu dengan orang Sumatera, dengan orang Jawa. Orang Jawa juga gitu, kamu seorang Jawa, kamu nggak cocok sama orang Bugis dan sebagainya. Sehingga Panglima Diponegoro, Pangeran Diponegoro dibuang, diasingkan, Cut Nyak dibuang ke sini dan sebagainya, supaya tidak berpengaruh lagi, dipecah-pecah. Oleh karena itu, sesuai dengan tugas kami sebagai TNI adalah salah satu alat negara, yaitu alat pertahanan negara. Polisi, Polri adalah alat keamanan negara. Jadi bapak-bapak sekalian, negara kita ini disusun, itu sudah terstruktur oleh para pendahulu kita. Ada alat pertahanan negara yang di dalam undang-undangnya diberikan tugas menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan negara, dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Rekan-rekan kepolisian sebagai alat keamanan negara, di dalam undang-undangnya juga diatur, yaitu menegakkan hukum, menciptakan Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat, dan yang ketiga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi TNI, Polri itu tidak berebut peran, punya peran masing-masing. TNI berat buah kelapa itu adalah sabut kelapanya yang paling luar, yang melindungi buah kelapa itu ketika dia jatuh, ketika dia bertubuhkan dengan kelapa yang lain. Sementara Polri itu menjaga dagingnya, airnya, dan airnya itulah masyarakat kita yang bercampur aduk itu, dijaga supaya tertib. Nah, ini adalah sebuah filosofi bahwa negara kita ini insya Allah kebangkitannya banyak ditakuti negara lain, Bapak. Oleh karena itu dari sejak zaman Pak Harto, zaman Pak Karno selalu dihambat untuk bisa menjadi bangsa besar. Tapi insya Allah atas izin Allah, kelak di kemudian hari kita akan menjadi bangsa besar, menjadi pusatnya peradaban. Bagaimana Islam yang sangat-sangat indah, Islam yang bisa mengayomi semua makhluk Allah. Karena ketika saya tanya kepada saudara-saudara saya dimanapun berada, teman-teman kita yang Nasrani, yang Hindu, yang Buddha itu diciptakan oleh siapa?
diciptakan oleh Allah. Bukankah dia diciptakan atau dia diciptakan oleh Tuhannya masing-masing atau diciptakan oleh Allah? Ternyata jawabannya adalah diciptakan oleh Allah. Hakul yakin. Lantas Allahu Akbar. Lantas kenapa Allah memeliharanya hingga dia bisa hidup anak pinak, diizinkan dapat rezeki? Artinya bahwa ada makna, ada hikmah di balik itu. Disitulah toleransi akan muncul. Kita sebagai bangsa Indonesia yang menyatukan berbagai macam umat itu. Dan saya yakin dengan indahnya akhlak Islam, orang akan berbondong-bondong untuk bisa mengikuti ajaran Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi setiap gerak langkah kita, meridhoi, membimbing, menjauhkan dari segala bala, bencana, dan memberikan akhir yang husnul khotimah bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danden.